Industri food and beverage atau F&B di Indonesia terus berkembang dan menyumbangkan sekitar 5% dari pertumbuhan PDB. Perubahan gaya hidup, terutama di kalangan generasi muda, menuntut bisnis kuliner menawarkan konsep yang unik dan inovatif. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, bisnis kuliner membutuhkan strategi penjualan yang baik dan relevan dengan target pasar yang disasar. Kami, kelompok Immersion 28, mahasiswa senior eksekutif MBA Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta, yang terdiri dari Jayanti, Atika, Nur, Peral, dan Nando melakukan eksplorasi bisnis model dan strategi pemasaran pada salah satu bisnis F&B. Halo, saya Jayanti, Ketua Kelompok Immersion 28, Semba 45, Jakarta. Kami mengambil studi kasus pada salah satu brand rumah nasi. Rumah Nasi sendiri merupakan salah satu bisnis F&B yang mengambil konsep warteg modern dengan menu makanan mancanegara. Saat ini, Rumah Nasi memiliki 5 cabang. 3 cabang yaitu Bintaro, Gading Serpong, dan Cipete merupakan lokasi yang diinvestasikan sendiri oleh ownernya. Dan 2 lokasi lainnya yaitu Ambon dan Sunter menggunakan konsep kemitraan. Pada immersion ini, kami menganalisa 3 cabang yang dikelola langsung oleh owner. Kami menemukan permasalahan yaitu fluktuasi gross sales yang cukup signifikan. Sehingga kami ingin mengkaji strategi pemasaran yang efektif agar pertumbuhan gross sales stabil. Sumber data yang kami gunakan terdiri dari 2 sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan metode in-depth interview bersama business owner dan supervisor production. Lalu, kami juga melakukan survei customer pada ketiga cabang Rumah Nasi. Data sekunder merupakan data penjualan bulan Maret hingga Juli 2024, serta analisa dari Google Review yang mencakup aspek makanan, layanan, serta suasana pada ketiga cabang. Berdasarkan data penjualan, terlihat peningkatan gross sales yang didorong oleh kegiatan promosi melalui media sosial yang berkolaborasi bersama influencer. Namun, angka penjualan akan turun kembali secara signifikan saat kegiatan promosi tidak dilakukan. Data tersebut juga menunjukkan menu favorit, waktu kunjungan tertinggi, serta jenis layanan yang diminati pelanggan. Dari data Google Review, Rumah Nasi mendapatkan ulasan yang baik dari segi rasa makanan, harga yang terjangkau, serta konsep yang unik. Namun, dapat dilakukan peningkatan pada aspek kecepatan pelayanan dan kenyamanan suasana outlet. Di dalam memberikan rekomendasi bagi permasalahan Rumah Nasi, kelompok kami melakukan pengumpulan data melalui survei. Survei kami lakukan di 3 cabang Rumah Nasi. Yang pertama, cabang Bintaro, Gading Serpong, dan terakhir di Rumah Nasi cabang Cipete. Survei tersebut kami lakukan dari tanggal 26 sampai 30 Agustus dengan responden sejumlah 51 orang. Para pelanggan kami berikan pertanyaan mengenai beberapa aspek, yaitu lokasi, kualitas makanan, variasi makanan, harga, pelayanan, dan terakhir suasana. Dari data yang kami dapatkan, terlihat bahwa Gen Z dan kelompok mahasiswa dan pelajar merupakan kelompok pelanggan yang paling sering mengunjungi Rumah Nasi. Gen Z memberikan penilaian tertinggi pada suasana dan terendah pada aspek variasi makanan. Dari kelompok pekerja, mahasiswa memberikan penilaian tertinggi pada harga, tetapi terendah pada aspek variasi. Kami menganalisa dari data yang diperoleh untuk mengetahui model bisnis Rumah Nasi dengan konsep bisnis model kanvas atau BMC. Matrik bisnis model kanvas terdiri dari 1. Customer segment, masyarakat yang menyukai makanan nasi, Gen Z dan Gen Y, masyarakat sekitar outlet. 2. Value proposition, rasa yang enak, harga yang murah dan tempat yang nyaman. 3. Channel, outlet fisik, online, dan media sosial. 4. Customer relationship. 5. Revenue stream, penjualan baik outlet maupun online. 6. Key resources, lokasi strategis, resep makanan dan kualitas. 7. Key activities, pengadaan bahan baku sampai dengan penyajian makanan. 8. Key partner, kemitraan. 9. Cost structure, biaya sewa, bahan baku, dan promosi. Kami juga menganalisa strategi marketing dengan konsep segmentation, mulai dari Gen Z, Baby Boomer berdasarkan atribut preferensi produk, targeting, yaitu Gen Z, lokasi dekat perumahan dan sekolahan, dan menu yang bervariasi.
Positioning statement, Rumah Nasi sebagai pilihan utama bagi masyarakat Indonesia yang mencari pengalaman kuliner yang unik, otentik dengan cita rasa mancanegara dalam suasana modern dengan harga terjangkau dan layanan yang cepat. Serta strategi marketing 7P, produk menu yang unik dan enak, price terjangkau, place yang strategis, promotion dengan digital melibatkan influencer, people, pelatihan dan karyawan sebagai brand ambassador, proses, pemesanan yang efektif dan pengemasan yang cepat, physical evidence, desain modern dan nyaman. Dari hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa fenomena fluktuasi gross sales Rumah Nasi pada tiap cabang dipengaruhi oleh preferensi waktu kunjungan pelanggan dan strategi pemasaran melalui media sosial. Untuk strategi pemasaran jangka pendek, Rumah Nasi dapat meneruskan kerjasama dengan influencer untuk meningkatkan penjualan secara cepat. Namun, dalam jangka panjang, perbaikan pada beberapa aspek operasional dibutuhkan untuk mempertahankan pelanggan, seperti membuat program loyalty, pemilihan outlet yang strategis, inovasi menu, peningkatan pelayanan, dan perbaikan ambience outlet.